Dalam video kali ini, lo akan mempelajari 6 kebiasaan yang akan membuat orang suka berada di sekitar lo. Dengan contoh langsung dari seorang aktor yang hampir semua orang suka, yaitu Pak Ryan Gosling. Banyak orang memulai obrolan dengan harapan untuk disukai orang, namun hal ini bisa jadi bumerang dan membuat lo kelihatan needy dan insecure apabila lo melakukannya tanpa cara yang benar. Jadi, alih-alih memulai obrolan dengan niat ingin disukai, cobalah memulai obrolan dengan niat buat have fun. Tips pertama, ngobrol buat have fun. Mindset ini bisa mengubah kehidupan sosial lo. Salah satu teknik biar ngobrol jadi lebih fun, gunakan teknik analogi. Berikut contohnya, ketika Pak Ryan Gosling lagi cerita di salah satu acara TV, waktu dia bawa pulang anjing liar pas lagi syuting film Nice Guy. There's a little dog, it's below zero, and I thought, oh, what harm can it do? And I let it in the house. When I came back from work, it was like a fecal Jackson Pollock. It was just... Mungkin kelihatannya agak sulit buat menerapkan teknik analogi, tapi sebenarnya ini gampang kok. Contohnya, di cuplikan ini Pak Ryan kelihatan malu dengan kain lap yang ada gambar muka doi, saking malunya sampai gak mau lihat. Apa analogi yang bagus buat benda yang bikin mata sakit kalau dilihat lama-lama? Hey girl, bet you'd rather be doing these dishes. That's what this woman thinks you say. It's like looking at the sun. It is. I can't stare directly at it. Salah satu trik lain buat orang ketawa yaitu teknik perumpamaan. Caranya yaitu dengan membuat perumpamaan yang agak konyol. Contohnya, perhatikan cara Pak Ryan Gosling mendeskripsikan Bu Emma Stone pas lagi adegan dia diangkat di film Crazy Stupid Love. Ryan lifts me over his head and what did I do, Ryan? I've never had this happen, but I imagine if a possum fell out of a tree and started trying to scratch your eyes out, it would be something similar. Kalau lo lebih ke tipe pendiam, ada teknik mudah buat lo juga nih, biar obrolan jadi lebih fun, namanya teknik muka lempeng. Tapi hati-hati dengan teknik ini, kalau orang nggak ngeh kalau lo lagi bercanda, nanti malah jadi awkward. Jadi aturan gampangnya pas menggunakan teknik ini yaitu, ngomong sesuatu yang kalau orang denger, orang langsung tahu kalau lo itu lagi bercanda. What's your favorite children's book to read to your kids? The Grapes of Wrath. It's a nice short story. Yeah. Just talk to me about friends and family receiving this new look. Are they supportive? How are you feeling on set when you're in the costume? Put me in your headspace right now. It's been cathartic. Yeah. You know, because there's always been a Ken inside of me. It's the role I was born to play. Yeah. You know. Seperti yang kita lihat, Pak Ryan Gosling ini awalnya pasang muka lempeng. Tapi dia juga mengkombinasikan dengan nyengir-nyengir dan senyum, supaya orang tahu dia itu lagi ngejokes. I've had this Kenergy, if you will. No, that's beneath you. And the Kenergy is alive in me now. You're better than that. I feel a Ken in you. Dengan nyengir atau senyum, orang jadi tahu kalau lo tuh lagi gak serius alias bercanda. Seperti kayak di cuplikan berikut. Coba perhatikan. All right, I'll go with you, No, Harrison. I agree. You're my man. You're my man today. Get out of the way. Thank you. Do you guys need help with the cameras? Can I... Itu tadi juga teknik lain yang mudah buat dilakukan. Teknik nyelonong keluar. Pak Ryan ini juga suka menggunakan teknik yang satu ini. But there is also a triumph of the human spirit. I'm Okay. invested. All right. What can you add to that? Is there a mic I can drop? Dengan menjadi pribadi yang fun, itu bagus untuk obrolan lo secara general. Tapi nggak secara otomatis ngebuat orang kagum sama lo. Salah satu alasan kenapa Mas Ryan Gosling dikagumi itu karena doi cakep dan aktor terkenal. Yang tentunya gak mudah untuk kita tiru dan ikuti buat orang biasa kayak kita-kita. Tapi Mas Ryan ini juga dikagumi karena kepercayadiriannya yang tentunya bisa kita tiru dan pelajari sehingga kita bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Salah satu tips untuk menjadi lebih percaya diri adalah dengan menceritakan pengalaman masa lalu yang bikin ngakak. Mungkin terdengar agak berlawanan karena membicarakan masa lalu, terutama yang bikin ngakak itu kadang memalukan. Tetapi dengan cara ini lo bisa lebih kelihatan dan merasa percaya diri, karena lo menunjukkan bahwa diri lo itu chill dengan kekurangan lo. Sedangkan kebanyakan orang menutup-nutupi kekurangan mereka. Lo bakal merasa lebih pede karena lo akan sadar bahwa lo nggak perlu jadi sempurna untuk bisa disukai orang di sekitar lo. Sebagai contoh, coba lo perhatikan cuplikan berikut di mana Pak Ryan Gosling kelihatan malu banget gara-gara video masa kecilnya waktu dia ikut kontes nari. I wish I could say someone said, here, you have to wear this. But that was my idea. I thought, I have a vision for this number. It's
Purple and silver hammer pants. Lo bisa lihat ketika lo nunjukin bahwa yang lo alamin itu kocak dan memalukan, itulah yang mengundang orang buat ketawa bersama lo. Bukan ngetawain lo. Pengalaman memalukan yang bagus buat diceritakan yaitu momen-momen yang lucu dan cringe di masa lalu, di mana gak ada pihak yang tersinggung dan orang ketawa karena kebodohan lo. Setelah lo dapat cerita yang lo suka, lo bisa gunain cerita itu buat cerita andalan yang bisa lo ceritakan ke orang-orang baru. Orang-orang dengan pembawaan yang supel biasanya punya cerita-cerita andalan seperti itu. Nah, berikut contoh salah satu cerita dari Pak Rian tentang pengalaman pijit yang di luar nalar. This guy's idea of massage was to like take my one leg and the other arm and try and connect it behind my back. And he's trying to connect them like this, and I'm in such pain. I go like that, and then his belly went in my mouth. Oh. You know how when you eat something weird, your brain sends your tongue to investigate? It's not a conscious thought. It's just like, is that a bone? Figure that out. And the tongue goes in to figure it out. Bercerita tentang masa lalu yang memalukan bakal terasa lebih mudah karena lo udah tahu salahnya di mana dan lo gak sebodoh itu sekarang. Tapi gimana ceritanya kalau kejadian memalukan itu terjadi di waktu sekarang? Sebagian besar orang bakal refleks untuk pura-pura gak tahu atau pura-pura gak lihat. Tapi sebenarnya lo bisa menunjukkan kepercayaan lo pas momen-momen kayak gitu dengan nunjukin apa yang membuat lo merasa malu atau gak nyaman. Contohnya seperti di cuplikan berikut. I have to admit something. Oh, yeah, okay. I didn't try the suit on before I came out. And I realized that it's so tight. Jadi lain kali, kalau lo kedapetan ngelakuin kesalahan-kesalahan kecil yang memalukan, undang orang lain untuk ketawa bersama lo dengan lo tunjukin apa yang salah. Rekan main Pak Rian, Bu Emma Stone juga punya kebiasaan kayak gitu. Kayak contohnya di cuplikan ini, Bu Emma Stone kedapatan lagi cerita tapi dia agak belibet dengan detail-detail yang berlebihan. So, I had a cast and all the, it was miserable. It was the day before the last day of school. Anyway, I had internalized this. That's a really important. It's an important detail. I really know how to tell a story. Dengan lo menunjukkan kesalahan atau kebodohan yang lo alamin dengan pembawaan yang lucu, lo bisa ngubah momen-momen yang awkward jadi momen di mana semua orang ketawa. Kalau lo bisa menceritakan momen-momen memalukan dan awkward lo dengan lucu, lo bisa menghindarkan diri lo dari dicap orang yang fake atau palsu. Inilah yang penting ketika lo sedang membangun sebuah obrolan yang bagus, yaitu menunjukkan bahwa lo itu gak fake atau palsu. Efeknya adalah hubungan yang lebih kental dengan orang-orang yang lo ajak bicara. Dengan menonton video ini, lo sudah selangkah lebih baik untuk menjadi orang yang gak fake. Lo juga bisa menunjukkan bahwa lo itu gak fake dengan cara lo merespon. Contohnya seperti di cuplikan ini, coba lo lihat bagaimana respon Pak Ryan Gosling dapat menjadikan suasana ngobrol menjadi lebih santai dan gak kaku. But your daughter, what was it like working alongside her? She's just a star in the making. Yeah. You said it that because you didn't know how to pronounce her name. I don't. It's Angourie Rice? It's Angourie. Angourie Rice. And they say it so well. I have similar fear in my eyes too. I can see it. Ini gak berarti bahwa lo harus selalu menyinggung orang lain masalah mereka itu fake atau enggak. Sebaliknya, ketika lo melihat orang lain itu jujur, lo harus bisa kasih apresiasi karena mereka udah berusaha menjadi orang yang gak fake. Sebagai contoh, coba perhatikan respon Pak Rian di salah satu cuplikan interview filmnya Blade Runner 2049. Coba lihat bagaimana reaksi dia ketika pewawancaranya mengatakan hal yang mengejutkan buat dia. Because these were from the original Blade Runner. This is what they used. So I thought, attention to details for fans will probably like that. That's so cool that you did that. Are you a fan of the original? Never seen it. I appreciate your candor. Dengan kita menghargai kejujuran, maka itu akan mendatangkan lebih banyak kejujuran lainnya di masa depan. Dengan membangun obrolan yang terbuka dan tidak fake, hal ini akan membuat orang lain merasa bahwa lo itu asik. Kadang orang tuh mikir kalau ngobrol itu hanya soal pertukaran informasi. Padahal alasan utama ketika seseorang pengen ketemu lo lagi tidak lain dari pengalaman emosional yang mereka rasakan ketika mereka berinteraksi dengan lo. Tapi ingat, jangan terlalu maksa atau lo bakal kelihatan fake. Lo harus belajar bagaimana cara mengapresiasi orang dengan cara yang senatural mungkin. Kalau lo lihat orang dan lo suka satu atau dua aspek dari orang tersebut, lo bisa coba untuk apresiasi dengan memberitahu orangnya langsung. Thank you so much. Thanks for having me. He's a nice guy. The nice guy. A funny guy. Oh, that's a nice way to. Oh, isn't it? You see how I did that? You like how I did that? Okay. You should do this professionally.
You're good at this. You can come back tomorrow. I believe you're going to be the best host ever, my That, friend. well, thank you. Well, I hope I was. Kalau lo khawatir lo bakal kelihatan jadi sok kenal sok dekat, lo bisa tambahkan sedikit candaan ringan. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Ryan Gosling di lanjutan cuplikan yang sebelumnya seperti berikut. Who hosted the Oscars the year you were nominated for? Ellen. Ellen, okay, and yeah, she did a fantastic job. did a great job. Yeah, I'm not going to be as good as her, definitely. Well, that's not with that attitude. Come on, man. Jadi ketika lo memuji atau mengapresiasi orang, lo bisa tambahkan jokes ringan biar kelihatan lebih supel. Seperti yang dilakukan Pak Ryan berikut ini, waktu dia disuruh untuk joget di salah satu acara TV berikut. You seem like such a fan of a string dance. Have you ever tried it in the comfort, the privacy of your own home? You know I can't do the string dance. Nobody can. I had a friend who died trying to do this. Satu catatan penting lain, orang yang karismatik biasanya membuat semua orang merasa dianggap. Tak terkecuali orang yang biasanya diabaikan. Jadi luangkan waktu untuk bisa melihat seisi ruang dan coba untuk mengapresiasi orang-orang di dalamnya, terutama orang yang biasanya kurang diperhatikan. Seperti yang dicontohkan Pak Ryan dalam cuplikan berikut, di mana dia melakukan hal yang beda dari kebanyakan bintang tamu yang biasanya hanya masuk cipika-cipiki, lalu asik ngobrol. You got some sweet moves, my friend. Thank you, my brother. Thank you. It is so great to see you, bud. It is nice. Everybody should have that experience once in their life. Walk into a room with the Roots playing. Exactly, yeah. There's nothing like that. Thank you. Kalau lo udah terbiasa untuk mengapresiasi atau memuji orang, saat mungkin beberapa orang akan memberikan pujian balik kepada lo. Cara karismatik buat merespon pujian, yaitu dengan cara menjadi humble. Is it overkill, you think? It's a little too much. Think you're overexposed, everything? I'm sick of myself. Really? Wow. Yeah. Wow. I can't imagine how everyone else feels. And how does... Don't. I saw the applause sign. I know. It's that there are, married, 53-year-old men whistling for Ryan. That's the kind of effect you're having on these people. Is this... That's my mom and her friends. Told them not to come. Tapi jangan merespon seperti itu setiap kali lo dipuji, biar lo gak dibilang merendah untuk meninggi. Yang penting lo harus bisa untuk stay humble dengan tujuan biar gak kaku. Dan dengan menambahkan 1-2 jokes di respon lo. Nah sekarang, tentunya Pak Ryan Gosling gak memikirkan semua hal itu ketika dia lagi ngobrol. Karena dia melakukannya secara natural tanpa mikir. Dan itulah yang jadi tujuan utama lo, yaitu menjadi karismatik secara natural. Salah satu cara untuk bisa melakukannya, yaitu dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan itu satu persatu. Jadi lo pilih satu hal aja yang lo suka dari video ini, abis itu lo coba untuk terapkan di obrolan-obrolan lo selanjutnya. Terapkan satu kebiasaan tersebut sampai lo bisa melakukannya tanpa harus mikir, lalu ganti ke kebiasaan lain yang ingin lo terapkan. Dengan begitu, lo bakal lebih mudah untuk membangun daya tarik karismatik lo. Cara kedua agar bisa menjadi karismatik secara alami tanpa harus mikir, yaitu lo harus memahami mindset di balik orang yang berkarisma. Salah satu mindset yang bisa dipelajari dari Pak Ryan yaitu menjadi legowo. Sifat di mana lo harus bisa melawan pikiran bahwa lo itu butuh validasi dari orang lain. Contohnya di cuplikan berikut. Lo bisa lihat reaksi Pak Ryan ketika filmnya La La Land, yang awalnya diumumkan sebagai pemenang film terbaik, tapi kemudian diralat dan diberikan ke pemenang sebenarnya, yaitu film Moonlight. Orang-orang yang terlibat film La La Land harusnya merasa kecewa dengan kejadian tersebut, tapi coba lihat reaksi Pak Ryan dibanding dengan orang lain. Well, did you see what the crowd looked like? Oh, we've got a picture of that. The crowd are amazing. Matt Damon looks like he's swallowed his own teeth. With shock. I mean, it was like they were watching their childhood homes catch fire. Momen viral tersebut membuat banyak orang kagum. Di situasi di mana kebanyakan orang akan marah dan kecewa, Pak Ryan sama sekali tidak terpengaruh dan bahkan bisa menemukan humor di balik kejadian tersebut. Sikap tenang dan tidak mudah terombang-ambing inilah yang dapat membuat orang tertarik sama lo. Coba dengarkan bagaimana Pak Ryan menjelaskan apa yang dia pikirkan waktu kejadian itu. I thought someone had been hurt. You know, the way everyone was talking amongst themselves, it felt like someone had a heart attack or worse, and it felt like someone was in danger. And then I found out that they just read the wrong name. Seperti yang kita lihat, Pak Ryan tetap menjaga ketenangannya dan mengambil perspektif bahwa piala Oscar itu pada akhirnya hanyalah sebuah piala kecil berukuran 13 inci, bukan masalah hidup atau mati. Nah, berhubung lo bukan aktor terkenal yang ikut ajang Oscar, pelajaran apa yang bisa lo terapkan dari contoh tadi untuk membangun mindset lo?
Jadi mindset percaya diri itu sendiri sebenarnya simple, tidak berekspektasi yang muluk-muluk. Banyak orang di luar sana yang pas ketemu crush-nya mendadak jadi patung. Jantung berdebar-debar, sesak nafas, gak bisa ngumpulin keberanian buat bilang apa-apa. Atau mungkin lo mau ada interview, atau mau ngedate, atau presentasi, atau apapun itu. Dan ternyata lo gak bisa menampilkan diri lo dengan baik hanya karena lo terlalu nervous untuk menjadi versi diri lo yang terbaik. Untuk bisa terjun dalam suatu obrolan dan memiliki mindset bahwa lo gak butuh apa-apa dari obrolan tersebut merupakan suatu kekuatan super. Ya mungkin lo mau dapat itu kerjaan atau dapat crush lo, apapun itu. Dan ya it's okay, tapi ingat, mau tidak berarti butuh. Jadi, sekalipun lo gak mendapatkan apa yang lo mau, it's okay. Lo bakal punya kesempatan lain. Kalau lo bisa memahami mindset tadi, lo bakal memancarkan daya tarik tersendiri tanpa lo sadari. Dan lo akan mulai merasa banyak hal yang akan datang ke lo tanpa lo paksa, dan kemanapun lo pergi, lo bakal meninggalkan kesan yang positif kepada orang lain. Mungkin lo mikir buat bangun rasa percaya diri yang kuat itu memerlukan waktu yang lama. Atau mungkin lo mikir, kalau lo gak bakal bisa ngerasain gimana rasanya jadi orang yang percaya diri. Namun, sebenarnya untuk melakukan semua itu lebih mudah daripada yang lo pikir. Caranya, yaitu dengan learning by watching atau belajar sambil nonton. Jadi apabila lo menikmati video ini, sambil lo mempelajari hal-hal baru dari video ini, itu sudah lebih dari cukup. Tanpa sadar lo akan membangun pikiran bawah sadar lo untuk bisa jadi lebih percaya diri. Jadi yang harus lo lakuin ya, nonton. Kalau perlu di-save ke playlist, subscribe channel ini biar gak ketinggalan video baru, dan like video ini biar video yang serupa bakal muncul di beranda lo. Gue harap lo menikmati video ini, kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video sederhana berkarisma lainnya. Terima kasih.